Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan memberikan video tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan alat analisis regresi logistik. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu ya teman-teman, maksudnya regresi logistik itu digunakan jika kalian variabel dependennya berupa skala nominal 1 dan 0. Nah, maksudnya skala nominal 1 dan 0 itu tidak harus selalu 1 dan 0 sih sebenarnya. Bisa aja kalian misalkan mau kasih simbol 1 dan 2. Boleh-boleh aja, asal harus konsisten. Misalkan 1 digunakan untuk apa, kemudian 2 digunakan untuk apa. Gitu. Jadi tidak ada aturan khusus apakah harus 1 dan 0 atau 1 dan 2 atau berapapun. Yang penting dia berskala nominal. Nah, di sini saya kasih contoh untuk pengolahan datanya ya. Ini ada contoh data input. Jadi maksudnya di sini tuh contohnya adalah size atau ukuran dan variability atau variabilitas persediaan dan margin laba kotor terhadap metode akuntansi persediaan. Nah, di sini metode akuntansi persediaan itu saya dibuat jadi 2. Yang pertama adalah FIFO, ada average. Untuk yang FIFO saya kasih skornya itu 1. Kemudian untuk yang average saya kasih skornya itu 0. Nah, di sini saya ada sekitar 66 data. Nah, ada 66 data dari perusahaan time series bentuknya. Ini bentuknya time series, jadi sekitar 3 tahun dan beberapa perusahaan. Gitu. Nah, ini untuk metode akuntansi persediaan, saya kasih skornya 0 untuk average, kemudian 1 untuk FIFO. Nah, untuk yang ini bla 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 yang ini digunakan untuk yang pengujian normalitas. Jadi teman-teman jangan lupa pakai yang sebelah sini. Kalau misalnya teman-teman pakai uji normalitas yang Kolmogorov-nya 0, nah ini dipakai. Tapi kalau enggak, teman-teman cukup lihat 4 kolom yang di awal saja. Jadi di situ saya udah kasih nama di variable view. Saya sudah kasih nama di situ ada size, variability, MLK dan metode akuntansi persediaan. Gitu. Nah, biasanya kalau dalam regresi logistik itu biasanya dipakainya yang going concern. Misalkan going concern itu yang 1 untuk yang perusahaan yang going concern, kemudian 0 untuk perusahaan yang memang tidak going concern. Biasanya kayak gitu. Nah, sekarang saya mau kasih lihat bagaimana cara mengolah data. Pertama, teman-teman bisa klik analisis ini. Nah, di analyze ini semuanya ada. Maksudnya biasanya teman-teman itu butuh data deskriptif, ya mangga dideskriptifkan. Nah, atau misalkan teman-teman butuh data normalitas, berarti kan nanti ke non-parametric test. Nah, sekarang kita masuk ke regression karena kita adalah regresi logistik. Kemudian teman-teman klik yang ini, binary logistik. Oke. Nah, teman-teman juga harus tahu yang mana dependent, yang mana covariant. Kalau yang dependent berarti variabel dependennya. Variabel dependennya berarti kita masukin yang metode akuntansi persediaan. Kemudian covariantnya kita masukin yang size, variability, and margin laba kotor. Kita lihat kategori. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau klik ada probability-nya, kemudian yang lain-lain, ini biasanya saya kliknya probability saja. Kita lihat di option. Nah, ini di option ini biasanya yang kita butuhkan. Nah, ini untuk yang R square-nya, karena kita nggak pakai kayak regresi biasa.
Sebenarnya R-square itu sama, mau diregresi, mau di PET, mau diregresi logistik sekalipun, itu sebenarnya R-square-nya sama. Cuman ada metode yang lain lah. Nah, di sini kita pakai yang show goodness of tip. Ini kita pakai iteration history, correlation of estimate. Oke, and then ini kita kliknya 95% aja. Nah, kalau misalkan teman-teman ini bisa diklik semua sih sebenarnya. Jadi nggak ada misalkan saya salah klik nih salah apa enggak. Ini kita opsional aja. Kalau misalkan teman-teman butuh ya tinggal diklik. Kalau misalkan nggak butuh nggak apa-apa. Kalau mau diklik semua bangga. Nanti kan kita bisa di filter juga mana yang kepake mana yang enggak. Kalau sudah, ini kita coba klik OK. Nah, ini keluar nih teman-teman. Ini log livelihood-nya, kemudian ini yang percentage-nya, ini yang while, ini T-square. Biasanya nih, ini sekarang kita ini omnibus test. Omnibus test di sini jadi cara pertama adalah nilai sig detik nih. Ini tuh sig detik itu ada probability value-nya harus lebih besar dari 0,05. Berarti dia hipotesisnya diterima. Modelnya diterima. Ini yang model summary. Nah, ini kita lihat nih untuk menentukan nilai R-square-nya itu dari mana? Dari ini. Nagel carry R-square. Jadi kalau misalkan dalam regresi biasa itu biasanya R-square atau enggak adjusted R-square. Tapi kita aja pakainya yang Nagel carry R-square. Nah, ini untuk yang Holmes and Lamichaux test-nya pakai C-square sama harus di atas 0,05 berarti modelnya diterima. Kemudian ini yang nah ini yang variable in the equation. Jadi maksudnya ini kita untuk melihat apakah signifikan atau enggak. Kalau biasanya dalam regresi signifikan itu artinya bahwa terdapatnya pengaruh gitu ya. Ini juga sama terdapatnya pengaruh, tapi lebih tepatnya kita lebih mengarah ke ini. Kita lebih ke hubungannya. Hubungan itu lihat dari koefisiennya dia positif atau negatif. Kalau positif berarti dia, ini saya misalkan dulu ya, ini untuk yang size, ini dia kan negatif 0,951. Maksudnya angka negatif di sini itu adalah semakin tinggi size-nya, semakin tinggi ukuran perusahaannya, maka biasanya, nah kemungkinan ya. Jadi dalam regresi logistik itu kita bisa lihat kemungkinan perusahaan menggunakan yang skornya 0 tadi. Skornya 0 itu ada yang average, berarti semakin tinggi perusahaannya, maka kemungkinannya semakin besar ke average, ke 0. Itu semakin besar mengarahnya ke sebelah kiri, ke yang titik 0. Nah, misalkan ditanya, kalau misalkan saya rubah pivonya jadi 0, average jadi 1, sama-sama aja. Ya kan? Tapi nanti hasil di sini jadi positif. Itu aja yang membedakan. Gitu. Jadi kalau misalkan hasilnya positif berarti dia lebih mengarah ke angka 1. Kalau hasilnya negatif berarti dia lebih mengarah ke angka 0. Kemungkinan mengarah ke angka 1-nya lebih besar kalau positif. Kemungkinan mengarah ke angka 0-nya lebih besar kalau negatif. Seperti itu. Jadi bukan berarti semakin tinggi ini metodenya semakin turun. Turun itu maksudnya apa? Maksudnya lebih mengarah ke mana? Itu karena di situ misalkan gini. Kalau misalkan skornya saya 1 sama 2 gimana? Ya berarti sama aja. Kalau negatif itu lebih mengarah ke yang lebih kecil. Gitu. Kalau misalkan positif berarti dia lebih mengarah ke yang lebih besar. Gitu. Nah, di sini semuanya hasilnya negatif berarti mau size, variability atau enggak margin laba kotor itu semakin besar mereka yang size, variability sama margin laba kotor itu cenderung mereka menggunakan average untuk metode akuntansi persediaannya. Kayak gitu, oke. Setelah itu kita lihat yang signifikansinya.
Nah, kalau misalkan tadi untuk pengujian Oneness test atau t-square itu harus lebih besar dari 0,05, tapi kalau dalam signifikansi yang variabel in the equation ini, titiknya atau probability value dia harus lebih kecil dari 0,05, malahan dia harus lebih kecil dari alpha. Gitu. Jadi dari ketiga variabel ini yang signifikan hanya variabel size atau ukuran perusahaan. Jadi oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.